Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi terbaru dari kami P2 dan P3 berhasil resume di SSCASN. Langkah berikutnya bagi P2 dan P3 ketika sudah resume di SSCASN agar nantinya membuka peluang lulus ASN P3K Guru 2023 atau kita katakan sebagai salah satu penentu kelulusan untuk P2 dan P3. Baik, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu guru yang terhormat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi terkait dengan P2 dan P3 yang berhasil resume di portal SSCASN, langkah berikutnya bagi P2 dan P3 agar membuka peluang lulus ASN P3K Guru 2023 atau kita katakan sebagai penentu kelulusan untuk P2 dan P3. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, bahwasanya Bapak Ibu perlu mengetahui ya, setelah berhasil resume nantinya di portal SSCASN 2023, tentunya fokus Bapak Ibu itu adalah di bagian tes, terutama bagi P2 dan P3 karena yang menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 itu wajib mendapatkan nilai tertinggi ya Bapak Ibu di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Namun di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa terkait dengan pembagian formasi itu sudah tidak sama lagi dengan tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu. Yang mana ketika diumumkan formasinya itu sudah ada nama sekolah penempatan. Nah, di P3K Guru 2023 itu sudah tidak berlaku lagi karena aturan terbaru dari P3K Guru 2023 bahwasanya untuk seluruh formasi P3K Guru maksudnya itu seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Jadi dari pihak Panselnas sendiri itu memberikan wewenang lebih kepada Pemda agar formasi itu berkumpul dulu di Dinas Pendidikannya. Nanti setelah ada penempatan ya, nanti setelah lulus baik itu P1, P2, P3 maupun lamar umum, maka pihak daerah atau instansi pemerintah daerah itu akan melakukan pendistribusian formasi ke sekolah-sekolah yang memang layak untuk mendapatkan tambahan guru Bapak Ibu ya, seperti itu. Sebenarnya itu maksud dari aturan baru di tahun 2023 bahwa seluruh formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait dengan hal ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah melihat semua ya bahwa mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama mekanisme penempatan. Jadi untuk penempatan ini diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah lulus passing grade ya. Oke, yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan penempatan atau yang kemarin dibatalkan penempatan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk penempatan guru lulus passing grade nantinya itu akan dilakukan khususnya untuk guru-guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini ketika masih tersedia formasi nantinya ya, guru-guru yang sudah berhasil resume baik itu P2, P3 itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT untuk memperebutkan formasi yang tersisa setelah penempatan guru lulus passing grade. Nah, adapun beberapa penentu kelulusan ya untuk P2 dan P3 itu adalah P2 dan P3 itu wajib mengikuti seleksi menggunakan tes CAT BKN ya. Selain itu akan ada wawancara juga Bapak Ibu. Yang mana untuk wawancara itu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, jadi kalau dimaksudkan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan yaitu diambil dari 3 peringkat terbaik Bapak Ibu untuk tes CAT BKN
P2 dan P3 untuk maju ke tes wawancara Bapak Ibu. Yang mana 3 besar nilai tertinggi itu akan memperebutkan satu formasi. Itu maksud dari paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi, ya, berdasarkan nilai ranking tertinggi. Jadi yang berhak masuk wawancara nanti itu yang mendapatkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Tapi ingat Bapak Ibu ya, sepertinya ada sedikit perubahan karena untuk tes wawancaranya itu kemungkinan juga nantinya akan terintegrasi di tes CAT BKN. Jadi nantinya itu kemungkinan akan diakumulasi secara keseluruhan nilai tes CAT dengan nilai wawancara untuk menentukan P2 dan P3 yang akan mendapatkan penempatan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini. Untuk berikutnya di sini adalah terkait dengan bagaimana penentu kelulusan bagi P2 dan P3 itu tentunya adalah mendapatkan nilai tertinggi di seleksi P3K guru pada saat mengikuti tes CAT BKN ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, untuk materi kompetensi ya, kompetensi teknis untuk P2 dan P3 nanti materinya itu akan terkait dengan kompetensi guru, kinerja guru, atau kita bisa katakan sebagai situational judgment tes atau tes penyesuaian sederhana ya. Untuk P2 dan P3 itu terkait dengan tupoksi sebagai seorang guru ataupun membahas keluhan dan opsi penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelas. Jadi itu yang menjadi pokok soal-soal untuk P2 dan P3 nantinya Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kami sajikan beberapa penentu kelulusan bagi P2 dan P3, yang mana langkah berikutnya ya setelah P2 dan P3 berhasil resume di portal SSCSN. Yang pertama itu Bapak Ibu guru perlu perhatikan bahwa P2 dan P3 wajib mempersiapkan diri mengikuti tes CAT BKN. Jadi kalau P2 P3 ingin membuka peluang lulus menjadi ASN, itu wajib resume dulu. Setelah resume wajib mempersiapkan diri ya mengikuti tes CAT BKN, mungkin latihan soal dan sebagainya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh P2 dan P3 setelah resume teman-teman ya. Seperti itu, bersiap untuk mengikuti tes CAT BKN. Kemudian yang kedua adalah seperti ini Bapak Ibu. P2 dan P3 itu wajib untuk mengetahui jenis soal tes CAT BKN sebagai penentu kelulusan P3K 2023. Jenis soal tes CAT BKN untuk P2 dan P3 soal kompetensi teknis yang berisi masalah-masalah atau opsi penyelesaian pembelajaran dalam kelas, itu seleksi kompetensi. Kemudian nantinya akan ada seleksi manajerial, sosiokultural, dan tentunya juga adalah wawancara. Nah, nantinya disitulah akan diakumulasi nilai tertinggi Bapak Ibu ya untuk menjadi ASN. Jadi intinya P2 dan P3 itu wajib untuk mengetahui jenis soal tes CAT agar nantinya bisa belajar dengan tepat ya, mempelajari soal-soal yang berpotensi mirip dengan soal yang akan diujiankan nantinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga di sini adalah seperti ini. Untuk P2 dan P3 itu sebenarnya perlu juga mengikuti tryout ya. P2 dan P3 itu perlu mengikuti tryout atau latihan mengerjakan soal-soal P3K. Karena yang bakalan menjadi penentu itu adalah nilai ranking tertinggi yang diambil dari hasil tes CAT BKN. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan bisa mengikuti tryout atau latihan mengerjakan soal-soal P3K ya. Ini untuk P2 dan P3 karena nantinya akan ikut tes CAT BKN. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah P2 dan P3 berusaha mendapatkan nilai tertinggi. Ini wajib ya, agar nantinya membuka potensi kelulusan ya. Kemudian yang kelima adalah ini yang paling wajib lagi, yaitu banyak-banyak berdoa teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.